我取走这小子的命。今天要是放你过去，我就不叫武神斗。灵魂青炎龙，看似是佛属性，而是本体被分解开来。青烟化邪，找到你了！赐予我力量吧，太阳的光芒！鹏的12兽魂，无关魂。 Di episode sebelumnya diperlihatkan Huo Yuhao berhasil mengalahkan peserta nomor 98 dan masuk ke babak 3 besar pada turnamen bawah tanah. Setelah pertarungan selesai, Huo Yuhao kembali ke hotel untuk berkultivasi. Huo Yuhao mempelajari teknik necromancy yang ditinggal Yi Lai Kexi di dalam lautan spiritual Yuhao. Setelah semalaman mempelajari teknik necromancy, Huo Yuhao akhirnya berhasil menguasai teknik tersebut sehingga kini Yuhao bisa dikatakan memiliki 3 keterampilan. 2 diantaranya adalah keterampilan jiwa martial soul-nya dan sisanya adalah keterampilan necromancy. Lanjut cerita setelah Huo Yuhao selesai berkultivasi, Wang Donger segera mengajak Yuhao ke kantin. Ketika mereka memasuki kantin, Huo Yuhao terkejut melihat Bei Bei yang telah pulih dari cederanya. Huo Yuhao segera menyapa Bei Bei dan menanyakan bagaimana kondisi Bei Bei. Bei Bei menjawab bahwa ia baik-baik saja setelah memulihkan vitalitasnya, serta aura kegelapan yang tinggal di tubuhnya akhirnya berhasil dikeluarkan. Yuhao mengatakan kalau kini ia bisa merasa lega setelah Bei Bei pulih. Namun Bei Bei mengatakan kalau saat ini mereka sama sekali tidak dapat bersantai karena besok mereka akan berhadapan melawan tim Akademi Shrek. Setelah mereka selesai makan, Bei Bei memanggil Huo Yuhao ke kamarnya. Bei Bei lantas bertanya kepada Yuhao mengenai turnamen insinyur jiwa bawah tanah. Yuhao secara singkat menceritakan partisipasi mereka dalam turnamen insinyur jiwa. Yuhao juga memberitahukan kepada Bei Bei bahwa ia berencana menyamar untuk menyelidiki gereja Roh Kudus. Namun Bei Bei secara tegas melarang Yuhao karena itu terlalu beresiko. Bei Bei mengatakan bahwa gereja Roh Kudus terlalu kuat. Kekuatan mereka di luar apa yang dapat sekte Tang tangani. Bahkan Akademi Shrek sekalipun akan kesulitan untuk bersaing dengan mereka. Selain itu, kondisi Yuhao yang duduk di kursi roda terlalu mencolok. Meskipun Yuhao dapat mengubah penampilannya, cepat atau lambat mereka pasti akan menyadari identitas Yuhao. Oleh karena itu Bei Bei menyarankan agar Yuhao tidak ikut serta dalam grand final pada pertandingan insinyur jiwa. Huo Yuhao mengatakan bahwa aliansi Dusquater masih membutuhkan dirinya untuk berjuang mewakili mereka di turnamen Soul Engineer. Selain itu aliansi Dusquater juga berniat mengajak Yuhao masuk ke dalam organisasi mereka. Oleh karena itu Yuhao yakin bahwa aliansi Dusquater tidak akan menggunakan kekerasan terhadapnya kecuali itu sebagai upaya terakhir. Yuhao juga menambahkan kalau hadiah terakhir dari turnamen ini adalah alat jiwa kelas 9. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan uang. Singkat cerita, keesokan harinya, turnamen Master Jiwa Pemuda Elit telah memasuki babak final round robin. Babak final round robin akan menentukan 8 tim yang akan maju ke perempat final. Pertempuran pertama grup 1 di mana tim Shrek akan melawan sekte Tang. Sebenarnya kedua tim ini sudah dipastikan maju ke babak selanjutnya yaitu babak perempat final. Namun mereka masih harus melakukan pertandingan untuk menentukan posisi mereka. Jadi meskipun salah satu dari mereka kalah, mereka akan tetap ikut dalam babak selanjutnya. Jadi aturannya adalah, setiap 2 tim teratas dari grup yang sama akan memasuki perempat final. Karena pada turnamen kali ini terdapat 4 grup, jadi akan ada 8 tim yang akan lolos ke babak selanjutnya. Lanjut cerita, pertandingan akhirnya dimulai. Peserta pertama yang tampil adalah Wang Qiwer melawan Wang Donger. Ketika wasit memulai pertandingan, Wang Donger segera merilis jiwa bela diri keduanya, yaitu Palu Haotian. Melihat Wang Donger mengeluarkan Palu Haotian, Wang Qiwer dengan cepat merilis 6 cincin jiwanya. Tombak naga emas segera muncul di tangannya. Cincin jiwa hitam Wang Donger juga mulai bersinar sementara Palu Haotian menjadi lebih besar. Wang Donger berlari dan mengayunkan Palu Haotian dengan kedua tangannya. Palu Haotian membawa embusan angin yang mengerikan saat Wang Donger mengayunkannya ke arah Wang Qiwer. Wang Qiwer mengangkat tombak naga emasnya dan memblokir palu Wang Donger. Suara akibat bentrokan keduanya membuat seluruh panggung kompetisi bergetar. Setelah Wang Qiwer menahan Palu Haotian, Wang Qiwer mendorong tangan kirinya dan mengayunkan tombaknya ke arah Wang Donger. Wang Donger sekali lagi mengayunkan Palu Haotian dan sekali lagi bertabrakan dengan tombak naga emas Wang Qiwer. Wang Donger terus-menerus mengayunkan Palu Haotiannya. Pada saat ini, Wang Donger telah menggunakan keterampilan khusus milik sekte Haotian. Melihat teknik yang digunakan Wang Donger, Bei Bei lantas bertanya kepada Yuhao, apakah ini adalah teknik palu angin kekacauan milik sekte Haotian? Wang Qiwer mengayunkan tombak naga emasnya ke depan dan memblokir serangan Wang Donger namun Wang Qiwer dipaksa mundur ke belakang.
teknik palu angin kekacauan Wang Donger menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Pada ayunan yang ke-26, Wang Qiwer sekali lagi dipaksa mundur. Melihat ini, Huo Yuhao bahkan dibuat terkejut. Matanya mengalir dengan keraguan dan ketidakpercayaan. Bei Bei tiba-tiba bertepuk tangan sembari mengatakan kalau teknik yang ditampilkan Wang Donger sangat luar biasa, bahkan mampu membuat Wang Qiwer kesulitan. Pada ayunan yang ke-48, kekuatan palu Hao Tian semakin kuat dan semakin kuat, sehingga menyebabkan kaki Wang Qiwer tenggelam ke tanah. Retakan besar mulai muncul di sekitar panggung kompetisi. Debu mulai muncul di sekitar panggung. Pada saat ini, panggung telah tenggelam ke tanah di bawah gempuran palu Hao Tian. Semua orang yang menyaksikan pertarungan mereka mulai berdiri dengan tatapan yang dipenuhi ketakutan. Wang Donger mengayunkan palu Hao Tian untuk yang ke-50 kalinya. Cahaya keemasan perlahan bersinar di palu Hao Tian. Wang Qiwer yang awalnya ditekan mengeluarkan auman naga, seluruh tubuhnya segera ditutupi sisik emas. Huo Yuhao yang menyaksikan pertempuran mereka menjadi semakin khawatir. Dia tidak ingin keduanya terluka. Sebelumnya Yuhao mengatakan kepada Wang Donger agar ia menyerah dan membiarkan tim Shrek menang. Namun kali ini Wang Donger bersikap keras kepala dan enggan untuk menyerah kepada Wang Qiwer. Pada ayunan yang ke-60, palu Hao Tian menjadi jauh semakin kuat. Bahkan Master Jiwa 8 Cincin sekalipun akan kesulitan menahan serangan ini. Wang Donger tiba-tiba menatap ke arah Yuhao yang tampak sangat marah. Donger tahu kalau Yuhao tidak senang dengan tindakan yang ia lakukan ini. Pada saat berikutnya, Wang Donger tiba-tiba mengakui kekalahannya. Dia membentangkan sayapnya dan secara bertahap turun kembali ke panggung kompetisi yang telah hancur. Wang Qiwer menatap Wang Donger dengan penuh keheranan. Dia tidak mengerti alasan Wang Donger tiba-tiba menyerah. Wang Donger tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia berbalik dan meninggalkan panggung kompetisi. Para penonton mulai bertepuk tangan, seruan bergema di seluruh panggung kompetisi. Pertarungan antara Wang Donger dan Wang Qiwer terlalu spektakuler dan luar biasa, sehingga meninggalkan kesan yang mendalam di benak semua orang. Wang Donger kembali ke sisi Huo Yuhao. Yuhao sama sekali tidak menatap Wang Donger dan malah berbalik ke arah Bei Bei. Bei Bei berdiri dan mengatakan kepada wasit bahwa Sekte Tang mengakui kekalahannya di babak hari ini. Jadi sedikit penjelasan bahwa Yuhao, Bei Bei serta yang lainnya memutuskan bahwa mereka akan menyerah di babak ini, dan membiarkan tim Shrek mendapatkan posisi pertama di ronde round robin demi menjaga kemuliaan Shrek. Seluruh arena terkejut setelah mereka mendengar bahwa Sekte Tang mengakui kekalahannya. Tim Shrek memenangkan 7 pertandingan berturut-turut dan maju ke perempat final sebagai posisi pertama pada grup mereka. Sementara itu Sekte Tang memenangkan 6 pertandingan, kedua tim telah resmi lolos ke perempat final. Wang Qiwer merasa tidak senang karena Sekte Tang mengakui kekalahannya. Dia berjalan menuju area tunggu Tang Sekte dan berdiri di hadapan Yuhao serta menanyakan alasan mereka mengalah. Huo Yuhao menghela nafas sembari mengatakan bahwa apakah menyenangkan bagi Wang Qiwer mengalahkan Yuhao dalam kondisi Yuhao saat ini. Wang Qiwer menatap Huo Yuhao di kursi rodanya. Sesaat kemudian dia berbalik ke arah Wang Donger dan berkata bahwa tidak ada pemenang dalam pertarungan sebelumnya. Jika mereka bertemu lagi di final, mereka akan menyelesaikan pertarungan hari ini. Setelah mengatakan itu, Wang Qiwer segera kembali ke timnya. Huo Yuhao menghela nafas dan meminta Ji Juechen agar mengantarnya kembali ke hotel. Ji Juechen sedikit terkejut dan melirik Wang Donger. Selama ini Wang Dongerlah yang selalu mendorong kursi roda Yuhao. Wang Donger menurunkan suaranya saat dia berbicara kepada Yuhao mengatakan bahwa dia sadar kalau ia salah karena sebelumnya tidak mendengar perkataan Yuhao. Huo Yuhao melirik Wang Donger sembari mengatakan bahwa mereka akan membicarakan ini ketika kembali ke hotel. Wang Donger menjulurkan lidahnya ke arah Yuhao yang beranjak pergi. Jiang Nanan dan Xiao Xiao memberi acungan jempol kepada Wang Donger. Wang Donger segera memohon kepada mereka berdua agar mereka membantunya membujuk Yuhao. Singkatnya ketika di hotel, Wang Donger berusaha menjelaskan kepada Yuhao mengapa ia tidak langsung menyerah dan malah bertarung dengan Wang Qiwer padahal Yuhao telah melarangnya bertarung. Wang Donger mengatakan kalau ia ingin membuktikan bahwa dia tidak lebih lemah dari Wang Qiwer. Penjelasan Wang Donger membuat Huo Yuhao semakin marah. Yuhao mengatakan bahwa Wang Donger tidak mendengarkan instruksi dan membuat keputusan sendiri. Yuhao tidak peduli siapa yang terkuat di antara mereka berdua. Yang Yuhao khawatirkan adalah keselamatan Wang Donger. Yuhao mengatakan kalau kekuatan tombak naga emas Wang Qiwer sangat kuat. Amarah di hati Yuhao berangsur-angsur hilang saat dia memegang tangan Wang Donger. Yuhao mengatakan kalau Wang Donger tidak boleh mengulangi hal seperti ini lagi. Pertandingan final round robin akhirnya berakhir. Turnamen Master Jiwa Pemuda Elit memasuki fase terakhirnya. Total 8 tim yang berhasil memasuki perempat final, diantaranya adalah Akademi Shrek, Sekte Snow Demon, Sekte Hantu Suci,
Sekte Proudshot, Sekte Tang, Akademi Nasional Star Luo, Akademi Teknik Jiwa Kota Radiant dan Sekte Naga Langit. 8 tim yang lolos ke perempat final berkumpul di sebuah aula perjamuan hotel. Salah satu pejabat berdiri dan mengucapkan selamat kepada setiap tim yang berhasil lolos ke perempat final. Pada saat berikutnya dia segera mengundi untuk menentukan lawan setiap tim. Dijelaskan bahwa setiap tim yang menduduki peringkat pertama di grup masing-masing akan melawan tim peringkat kedua di grup yang berbeda. Singkatnya, pengundian untuk menentukan lawan dari setiap tim akhirnya selesai. Wei Na serta Musue berjalan menghampiri Yu Hao. Wei Na mengatakan kalau ia tidak berharap mereka bertemu di perempatan final. Yu Hao mengatakan kalau Sekte Tang akan bertarung dengan semua kemampuan yang mereka miliki. Namun Yu Hao berharap bahwa turnamen ini tidak akan mempengaruhi persahabatan mereka dan akan tetap menjadi rekan bisnis. Wei Na mengatakan bahwa tidak peduli bagaimana turnamen ini berakhir, dia akan tetap menjadi rekan bisnis Sekte Tang. Bahkan Wei Na berharap di masa depan, dia dan Sekte Tang akan menjalin hubungan yang lebih baik. Setelah beberapa saat berbincang, mereka akhirnya kembali ke hotel masing-masing. Seluruh anggota Sekte Tang berkumpul di kamar Bei Bei. Susan Shi bertanya mengapa mereka mengadakan pertemuan. Bei Bei mengerutkan kening dan mengatakan kalau kondisinya tidak baik-baik saja. Mereka harus mengalahkan Sekte Snow Demon sebelum melawan Sekte Roh Kudus. Huo Yuhao lantas mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengabaikan Sekte Tubuh. Menurut informasi yang diperoleh Yu Hao, Sekte Tubuh pasti berpartisipasi dalam turnamen ini. Namun sampai saat ini keberadaan mereka belum terlihat. Yu Hao yakin bahwa orang-orang dari Sekte Tubuh pasti menjadi pemain cadangan yang bersembunyi di salah satu tim. Bei Bei mengangguk sembari mengatakan oleh karena itu kita tidak boleh meremehkan Sekte Snow Demon. Ada kemungkinan Sekte Snow Demon memiliki orang-orang dari Sekte Tubuh yang tersembunyi di dalam tim mereka. Pertandingan perempat final akhirnya tiba. Semua tim yang tersisa berkumpul di arena kompetisi. Su Tianran meminum secangkir teh dan bertanya kepada Jing Hongchen bagaimana kabar kedua cucunya. Jing Hongchen menjawab mengatakan kondisi cucunya telah stabil, namun karena cedera mereka terlalu serius, mereka akan membutuhkan setidaknya 1 tahun untuk pulih sepenuhnya. Su Tianran menghela nafas dengan lembut sembari mengatakan bahwa kedua cucu Jing Hongchen adalah pilar kekaisaran. Bantu saya memberitahu Xiao Hongchen dan Meng Hongchen bahwa kekalahan ini tidak berarti apa-apa. Kekalahan adalah ibu dari kesuksesan, karena mereka sekarang mengalami pengalaman kekalahan yang menyakitkan. Ini akan menjadi pelajaran bagi mereka di masa depan. Saya percaya bahwa suatu hari mereka akan dapat mengalahkan tim Shrek. Pertarungan pertama pada babak perempat final akhirnya dimulai. Tim pertama yang tampil adalah Akademi Shrek melawan Akademi Radiant City. Wang Qiwer menjadi perwakilan pertama dari Akademi Shrek, sementara di sisi lawan, terlihat pemuda yang bernama Lu Jun memasuki arena. Ketika wasit memulai pertarungan, Wang Qiwer langsung melesat ke arah Lu Jun. Lu Jun dengan cepat melompat ke udara. Sepasang sayap alat jiwa tipe terbang muncul di punggungnya.